Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat-Mu sehingga malam ini kami masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk dapat mendengarkan firman-Mu melalui renungan malam ini. Berkati firman-Mu yang akan kami baca, dan berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan malam ini diambil dari Lukas 12 ayat 35 sampai ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan malam ini adalah kewaspadaan dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Tentang bagaimana seharusnya seorang Kristen hidup di zaman akhir menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Waspada tidak berarti tidak lengah atau menjadikan siap siaga. Kewaspadaan merupakan sebuah tindak mawas diri untuk tidak terbuai, terlena, atau terbenam dalam sesuatu hal. Seseorang yang pinggangnya tetap berikat dan pelitanya bernyala, pada pasal 12 ayat 35, adalah seorang hamba yang siap selalu melayani serta memaknai hidup dan waktunya. Sikap kewaspadaan demikian yang diingatkan oleh Yesus dalam menyikapi dan mengisi hidup dengan iman. Kewaspadaan ini diajarkannya agar orang yang percaya tetap setia, optimis, seraya mampu menyiapkan diri akan berbagai hal yang akan datang dalam hidup, terutama berkenan dengan kedatangan kembali Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menunggu atau menanti adalah salah satu pekerjaan yang membosankan. Apalagi yang ditunggu atau yang dinanti-nantikan tidak jelas kapan datangnya. 1 jam serasa 1 hari, sehari serasa seminggu, dan seterusnya. Namun demikian, kita tetap disuruh harus menunggu dan menanti. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sikap kita dalam menunggu itu seharusnya? Di sini kita dituntut dalam menunggu itu harus berjaga-jaga. Yang dimaksudkan berjaga-jaga di sini adalah
dengan sikap aktif, siaga, peduli, tidak bisa tidur, bukan berpangku tangan, pasrah tidak menentu, atau nerima saja, supaya tidak kecolongan. Sebagai orang beriman, hendaklah terus mengikat pinggang menunggu kedatangan Yesus kedua kali ke dunia ini, atau tetap berjaga-jaga kalau kita secara pribadi dipanggil Tuhan menghadapnya. Sudahkah kita demikian? Bagaimana buktinya dan apa konsekuensinya kalau kita berjaga-jaga dan kalau kita tidak berjaga-jaga? Inilah yang menjadi renungan kita pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa sebentar lagi akan kita tinggalkan tahun 2020. Dan kita memasuki tahun baru 2021. Begitu banyak suka dan duka yang kita lalui. Yang kadang kala kita ceria dan bahagia. Bahkan mungkin mengalami kepahitan atau penderitaan. Namun, semuanya itu bisa kita lewati. Siapa yang akan memampukan kita untuk melewatinya? Dari sisi positif, menyegarkan kembali ingatan akan masa lalu merupakan sesuatu yang paling penting dalam hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini dilakukan khususnya di saat memasuki suatu tahap yang baru dalam perjalanan hidup. Mengingat kembali masa lalu akan memberikan suatu pelajaran yang sangat berharga untuk melanjutkan kehidupan, di mana pelajaran itu akan memberikan sumbangsih kepada manusia masa kini untuk mengatasi ataupun memahami peristiwa yang sedang dan akan dihadapi. Untuk itu, jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu adalah pelajaran yang sangat berharga untuk masa kini demi masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, kita dalam memasuki tahun baru, tahun 2021, hendaklah senantiasa kita siap sedia dan berjaga-jaga dengan takut akan Tuhan, agar apapun yang sampai kepada kita tidak membuat kita jatuh atau terpuruk, baik dalam suka maupun dalam penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itu tetaplah pinggang kita berikat dan pelita kita tetap menyala. Supaya kondisi ini tetap berjalan, haruslah kita lakukan dengan cara tetap tekun berdoa, tetap tekun membaca firman Tuhan, tetap tekun beribadah dengan benar menurut Tuhan Yesus, tetap tekun bersaksi menurut terang Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Bapa. Kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Jadikan firman-Mu itu menjadi terang dalam kehidupan kami, Bapa. Jadikan firman-Mu itu dapat kami mengerti, kami pahami, tapi juga Bapa, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, berkati istirahat kami malam hari ini, agar besok hari kami kembali dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk beraktivitas kami sehari-hari, Bapa. Hapuskan segala dosa-dosa dalam perbuatan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat malam. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.